Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aida Khairul Janah dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran Sekolah Vokasi UNS. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah Advertising and Promotion Practice sebagai tugas ujian tengah semester 4. Langsung saja kita ke materinya. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Nah, yang pertama itu adalah di Advertising and Promotion Practice itu ada yang namanya pengantar IMC. Apa sih IMC itu? IMC adalah Integrated Marketing Communication. Apa itu? Nah, itu adalah sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penggunaan berbagai bentuk komunikasi pemasaran untuk memberikan pesan merek yang konsisten kepada konsumen dan publik lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk integrasi seluruh elemen komunikasi seperti iklan, promosi penjualan, PR, pemasaran langsung, media digital, dan personal selling. Nah, tujuannya seperti itu. Tantangannya apa? Tantangan utama dari IMC ini adalah yaitu menyampaikan pesan yang konsisten dan kuat di berbagai platform media dengan efektivitas maksimal. Oke, nah selain itu apa aja struktur dari IMC ini? Struktur dari IMC itu mencakup seperti riset pemasaran, strategi segmentasi, audiens target, tujuan IMC, alokasi anggaran, strategi pesan konten, jalur distribusi media, dan pengukuran kinerja. Selanjutnya IMC dalam proses pemasaran. Nah, di proses pemasaran IMC itu mendukung strategi pemasaran dengan cara memperkuat persepsi merek di benak konsumen dengan menggunakan riset yang menjadi landasan utama. Itu ada riset konsumen seperti preferensi, kebutuhan, perilaku. Lalu ada riset produk, itu seperti fitur, manfaat, dan keunikan produk. Lalu ada riset pasar, trennya apa, kompetitornya siapa, dan peluangnya itu ada di bagian mana. Terus selanjutnya ada juga riset komunikasi seperti efektivitas pesan dan medianya. Selanjutnya ada pemahaman perilaku konsumen dan model komunikasi. Nah, pemahaman perilaku konsumen dan model komunikasi ini tuh ada dua. Yang pertama ada model AIDA dan yang kedua ada model TOFU, MOFU, dan BOFU. Astaga, salah. Oke, selanjutnya adalah pemahaman perilaku konsumen dan model komunikasi. Untuk model yang pertama itu ada yang disebut dengan model AIDA. Model AIDA dirancang untuk menggambarkan langkah-langkah yang berurutan yang akan dilakukan konsumen sebelum membeli suatu produk atau layanan. Model AIDA ini selalu digambarkan dalam bentuk segitiga terbalik. Asumsinya adalah bahwa iklan mulai mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen dengan menciptakan kesadaran akan suatu merek. Nah, itu tuh urutannya dari yang paling atas itu adalah A, awareness. Awareness ini maksudnya adalah biar konsumen itu mengenali merek dulu. Terus selanjutnya I, itu ada interest. Interest itu adalah konsumen menunjukkan minat. Setelah konsumen tahu merek ini, diharapkan konsumen dapat menunjukkan minat terhadap merek tersebut. Kemudian ada D, desire. Nah, itu tuh konsumen mulai menunjukkan atau muncul keinginan terhadap merek. Dan yang terakhir ada action. Action ini tuh maksudnya adalah perlakuan atau konsumen membeli merek ini. Selanjutnya ada sales funnel. Selain AIDA juga ada sales funnel, yaitu ada TOFU, MOFU, BOFU. Apa itu TOFU, MOFU, BOFU? TOFU, MOFU, BOFU ini adalah corong penjualan.
yaitu yang pertama TOFU, top of funnel, yang artinya menarik perhatian luas seperti iklan, konten informatif seperti itu. Kemudian ada MOFU. MOFU itu artinya middle atau tengah, yaitu membangun minat dan keinginan seperti strategi kreatif. Kemudian ada BOFU atau bottom, yang paling akhir. Nah, itu seperti mendorong pembelian atau promosi penjualan. Selanjutnya ada model atribusi. Yang pertama itu ada menganalisis kontribusi tiap titik sentuh atau touch point dalam proses pembelian. Yang kedua ada menilai efektivitas media seperti TV, digital, sosial media, email, public relation, dan sebagainya. Oke, selanjutnya bab 4, segmentasi, targeting, dan persona. Komunikasi merek harus diarahkan pada segmen pasar yang paling potensial. Segmentasi dapat berbasis demografi, yaitu usia dan jenis kelamin, geografi, psikografis, perilaku. Nah, untuk persona pengguna dibuat berdasarkan riset untuk mempersonalisasi strategi komunikasi. Persona mencakup informasi data umum seperti umur, pekerjaan, lalu gaya hidup, motivasi, tujuan, dan media habit. Kemudian ada strategi kreatif dan pengembangan ide. Strategi kreatif merupakan kerangka komunikasi merek yang konsisten dan berkelanjutan di berbagai media. Tidak hanya satu iklan, tapi kesatuan pesan melalui iklan TV, media sosial, email, podcast, dan lain-lainnya. Nah, cara mengembangkan ide kreatif, James Webb Model. Nah, itu yang pertama ada diperlukan persiapan. Persiapan ini bisa berupa dengan riset dan pengumpulan data. Terus lalu ada inkubasi, yaitu merenung tanpa tekanan. Lalu pencerahan yang munculnya momen, aha, aku ada ide, begitu. Terus yang terakhir dari pengembangan ide kreatif itu juga terdapat evaluasi atau uji kelayakan ide. Apakah ide dari yang kita pikirkan tadi itu udah baik, udah sesuai, itu perlu dievaluasi. Kreativitas, yaitu adalah proses menggabungkan ide, fakta, dan konsep dengan cara unik dan bernilai. Nah, faktor pendukungnya itu seperti kepribadian yang terbuka, rasa ingin tahu, eksplorasi lingkungan. Kreativitas bersifat kognitif, subjektif, transformasional, dan bisa diasah. Jadi kreatif itu tuh enggak yang diikat, tapi bebas. Begitu. Selanjutnya tujuan IMC dan penyusunan anggaran. Nah, cara menetapkan tujuan IMC itu harus spesifik, terukur, realistis, berbasis waktu, dan didukung dana atau anggaran. Caranya bisa menggunakan model DAGMAR, yaitu awareness, comprehension, conviction, dan action. Kemudian ada alokasi anggaran berdasarkan. Nah, alokasi anggaran ini tuh berdasarkan 4. Yang pertama itu potensi geografis. Alokasikan lebih besar ke daerah yang punya potensi tinggi. Jadi kalau berdasarkan potensi geografis itu kita mencari yang sekiranya potensinya ini tuh dia bisa mencapai yang paling tinggi tempatnya. Kemudian ada periode waktu seperti tahunan, kuartalan, bulanan, mingguan. Kemudian ada siklus hidup produk dari pengenalan sampai penurunan. Kemudian ada juga kategori IMC, tergantung kategori IMC-nya, maksudnya seperti iklan, promosi, public relation, media digital, dan lain-lain sebagainya yang ada di dalam IMC.
Kemudian ada metode anggaran tambahan, itu tuh bisa berdasarkan titik impas, yaitu berupa unit yang harus dijual untuk menutup biaya iklan. Kemudian ada kompetitif plus, yaitu belanja iklan lebih besar daripada pesaing. Selanjutnya bab 7, strategi media dan teknologi. Media tradisional dan digital digunakan untuk mencapai audiens yang ditargetkan. Model media terprogram menggunakan algoritma untuk pembelian iklan otomatis. Nah, teknologi digunakan untuk menentukan harga, menentukan waktu tayang, mengukur jumlah pemirsa. Nah, ini tuh cocok untuk perusahaan yang besar dengan anggaran yang besar pula. Oke, selanjutnya bab 8, evaluasi dan pengukuran efektivitas. Nah, evaluasi dan pengukuran efektivitas itu tuh dapat dengan menggunakan KPI atau Key Performance Indicator untuk mengukur keberhasilan. Contoh matriksnya seperti awareness, jumlah orang yang tahu merek, response rate, kupon yang ditukar, klik iklan, pengisian formulir, begitu. Kemudian ada juga model atribusi dan AI prediktif. Nah, ini tuh membantu mengukur kontribusi tiap saluran IMC. Jadi tiap-tiap saluran IMC itu tadi itu bisa diukur dengan menggunakan AI prediktif atau model atribusi. Nah, oke, selanjutnya adalah alat promosi tambahan. Apa aja sih yang bisa digunakan sebagai alat promosi tambahan? Di sini IMC yang bisa digunakan untuk alat promosi tambahan, yang pertama ada promosi penjualan. Pada promosi penjualan kita bisa menggunakan tambahan seperti kupon, diskon, bundling, dan undian. Selanjutnya dengan memanfaatkan PR atau public relation dengan menggunakan nilai media gratis yang efeknya itu bisa terhadap persepsi publik. Kemudian ada kontak personal, kita bisa melakukan penjualan langsung, presentasi, pertemuan, dan lain sebagainya. Kemudian ada visibilitas merek seperti sponsorship, event, viral marketing, dan lain-lain pula. Selanjutnya strategi alokasi anggaran. Pengembangan anggaran IMC tidak pernah berakhir, bahkan setelah angka-angkanya ditetapkan, perubahan tetap terjadi. Perubahan ini dapat berupa uang yang dialokasikan untuk setiap kategori IMC, wilayah geografis, waktu atau area lainnya. Meskipun sebagian besar perubahannya bersifat internal, ada situasi lain di mana jumlah total uang berkurang secara tiba-tiba dan tak terduga. Dalam situasi yang jarang terjadi, dana tambahan disediakan untuk perluasan kegiatan IMC, terutama ketika ide atau program baru diajukan di pertengahan tahun dan jika disetujui dan tidak didanai dengan uang tambahan, anggaran awal harus digunakan untuk melaksanakan kegiatan IMC yang tidak pernah diantisipasi. Setiap anggaran IMC yang diusulkan atau disetujui harus dibagi secara strategis di antara setiap kategori utama untuk memastikan bahwa tujuan komunikasi merek tercapai. Kategori ini meliputi jalur IMC, periode waktu, audiens yang ditargetkan, dan potensi geografis. Asumsinya adalah bahwa jumlah total uang yang dialokasikan mewakili kepentingan relatif suatu kategori. Akan tetapi, karena periklanan merupakan kategori yang paling mahal, maka periklanan mengambil porsi yang tidak proporsional dari total anggaran untuk sebagian besar merek nasional. Meskipun hal ini tidak terlalu menjadi masalah bagi perusahaan kecil atau merek lokal, periklanan seringkali menghabiskan biaya lebih besar dibandingkan gabungan semua kategori lainnya. Selanjutnya kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah fenomena kognitif yang dapat didefinisikan dalam banyak acara. Mungkin definisi yang paling praktis adalah bahwa kreativitas adalah proses menggabungkan ide, konsep, fakta, dan objek fisik yang ada dengan cara baru yang unik, mengejutkan, menghibur, dan berharga. Ini menyiratkan bahwa kreativitas adalah
Pola perilaku yang dipelajari dapat dikelola dan terstruktur, dan memang demikian. Kreativitas adalah topik yang kompleks, sangat mudah untuk mengenali hasilnya, tetapi sulit untuk menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Ini karena kreativitas memiliki banyak dimensi. Setidaknya ada 5 cara untuk menggambarkan fenomena berpikir kreatif. Pertama, kreativitas adalah proses kognitif. Kreativitas adalah metode yang tidak disadari tetapi sistematis untuk memecahkan masalah, mengembangkan ide-ide baru, mengajukan teori-teori orisinal, dan menciptakan produk-produk unik. Kedua, kreativitas adalah pengalaman subjektif. Apa yang Anda anggap sebagai ide bagus mungkin tidak dapat diterima oleh orang lain. Sebagian besar evaluasi terhadap ide atau produk kreativitas didasarkan pada opini dan preferensi pribadi, misalnya pameran seni modern, literatur, gaya berpakaian, model mobil, dan film. Ketiga, kreativitas adalah karakteristik perilaku yang mencerminkan cara kita berinteraksi dengan orang, tempat, dan benda. Dunia di sekitar kita adalah sumber rangsangan dan inspirasi yang hebat. Semakin banyak Anda menjelajah, semakin besar kemungkinan menemukan ide-ide kreatif. Keempat, kreativitas adalah peristiwa transformatif. Kreativitas dapat mengubah apapun dan segalanya, namun apakah kreativitas memberikan nilai tambah atau hanya menghasilkan situasi yang mustahil dan tidak praktis? Persepsi terhadap ide kreatif harus mencakup kontribusi atau manfaat yang berarti. Terakhir, kelima, kreativitas adalah kegiatan yang menghibur. Kreativitas membuat kita tertawa, tersenyum, menangis, merasa senang, atau bahkan marah. Itulah tujuan dari pemikiran imajinatif yang mengejutkan, menyenangkan, dan menarik perhatian kita. Nah, itulah tadi materi tentang advertising and promotion practice dari catatan yang saya punya. Terima kasih telah menyimak. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.